Oke. Nah ya, ini nasihat-nasihat dari beliau. Sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Baik-baiklah sama tetanggamu, sama temanmu. Karena yang bisa membantu yang dekat. Keluargamu yang jauh bisa mensupport, tapi lebih efektif yang dekat. Maka baik-baiklah dengan yang lebih dekat. Yang jauh kurang bisa membantu. Jadi sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Hanya dengan tampilan baju dan gaya bicara, bahkan Konfusius tidak akan bisa mengatakan orang seperti apa dia. Namun dengan mengujinya dalam satu posisi dan melihat apa yang dia lakukan, bahkan orang yang kurang mampu menilai akan bisa tahu dia bijaksana atau tidak. Jadi orang itu tidak kelihatan dari omongannya, dari bajunya, dari tampilannya. Dia akan kelihatan seperti apa kalau sudah ada dalam posisi di kasus hidup yang sebenarnya. Tiap hari ceramah, sabarlah, sabarlah. Tapi begitu ngalami masalah sendiri akan kelihatan ini sabar beneran apa enggak. Tiap hari nasihati orang, semangatlah, semangatlah. Coba kalau dia sendiri ada di posisi yang sama, semangat enggak? Nah itu namanya dengan hanya melihat tampilan, baju, dan gaya bicara, bahkan Konfusius juga tidak bisa menilai orang seperti apa. Maksudnya menilai orang tidak bisa dari bajunya, tidak bisa dari gaya bicaranya. Wah ini gaya bicaranya indah sekali, manis sekali, enggak. Dia akan kelihatan begitu ada kasus. Sabarlah, hidup ini memang ujian pada orang lain. Coba kalau dia sendiri yang ngalami masih begitu, enggak. Akan kelihatan yang aslinya kalau dia sendiri ngalami. Jadi kuncinya di situ. Ia yang mengklaim kebenaran padahal tidak ada buktinya adalah orang bodoh. Dan ia yang bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak ada buktinya adalah penipu. Kamu pikir sendiri nanti di kamar. Terakhir, adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit adalah tahu bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Kalau sekedar mendengarkan saya ngomong dan paham, gampang. Tapi terus kalau sudah paham, mau apa kalian? Oh, itu yang tidak gampang. Sekedar ngerti gampang. Tapi kalau sudah ngerti, pengertian itu mau dijalankan seperti apa, dipakai apa, itu yang sulit. Tadi saya sebut post-truth. Post-truth itu makanya disebut melampaui kebenaran. Post itu kan pasca. Maksudnya apa? Orang menghasilkan post-truth itu seringkali dia bukannya keliru dan menemukan kebenaran, tapi kebenaran ini dia pakai untuk apa? Faktanya sih itu, cuma fakta itu terus dia pakai untuk apa? Jadi bukan pada pemahaman terhadap sesuatu, tapi pemahaman itu dia gunakan selanjutnya untuk apa? Faktanya misalnya ngaji filsafat ini selesainya jam 10 malam. Loh, fakta bahwa ngaji ini jam 10 malam itu bisa kamu pakai macam-macam. Kamu pakai menjelaskan secara bagus-bagus, wah ngaji itu berarti setia ya, sampai jam 10 malam kuat ya kan gitu. Tapi atau bisa kamu sampaikan dengan konotasi yang negatif. Ngaji sampai jam 10 malam, filsafat lagi, nggak tambah sesat itu. Kan bisa. Jadi faktanya hanya sampai jam 10 malam. Saya kalau di kelas sering mencontohkan misalnya slide itu tingginya 3 meter dari lantai. Ini fakta. Tapi kalau saya mengucapkannya bukan 3 meter dari lantai, tapi slide itu terlalu tinggi, itu bukan fakta, tapi opini. Nah, post-truth itu ada di level ini. Jadi ketika orang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya. Jadi adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu
selanjutnya kebenaran itu mau pakai apa? Yang sudah kamu tahu itu mau kamu pakai apa? Karena kadang-kadang pengetahuan yang baik digunakan untuk yang jelek itu bisa. Makanya Al-Quran itu kan salah satu ayatnya menjelaskan hati-hati perbuatan baik tapi bisa digunakan secara jelek untuk menjelekkan orang lain. Ada sodakotin yatba'uha adha, sodakoh yang diikuti caci maki. Itu kan perbuatan baik, tapi dia derajatnya turun jadi jelek. Kenapa? Diikuti caci maki. Itu caranya, cara sodakoh sambil caci maki. Nih tak kasih, dasar kamu orang miskin. Itu kan sodakoh sambil caci maki. Sodakoh ya be, neng caranya keliru. Sodakoh itu kebenaran, kebaikan, tapi digunakan secara salah. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu kalau sudah tahu mau apa. Saya tidak setuju Pak pikirannya Hanfezi bahwa kita harus kaku dengan hukum. Oke, kamu sudah tidak setuju, terus kamu pengennya gimana? Nah, itu selanjutnya gimana? Atau saya setuju, oke, kalau kamu setuju, terus selanjutnya bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud oleh quotes ini. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, tapi yang sulit adalah bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu.